Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar Anda? Semoga minggu ini minggu yang penuh dengan berkat dari Tuhan. Selamat mendengarkan kembali renungan yang saya sampaikan melalui pelayanan Ispatan Ministry di channel YouTube ini. Silakan Bapak Ibu sekalian subscribe channel ini, kemudian bisa like, memberikan komentar, dan yang penting sharingkan kepada orang-orang lain supaya banyak orang juga dapat berkat dari firman Tuhan. Setelah minggu lalu kita sudah merenungkan tentang bagaimana posisi umat Allah, orang Kristen dengan kebudayaan. Kita memahami bagaimana Christ transform, Kristus mentransformasi kebudayaan. Dan tidak lama lagi, 1 minggu lagi lebih kurang, kita akan sama-sama merayakan Imlek bagi mereka yang merayakan. Saudaraku, kita berdoa supaya semua hal boleh Tuhan pelihara, Tuhan lancarkan. Tetapi ada satu hal yang menarik yang kita sama-sama renungkan dalam 2 sesi ini. Kadang-kadang di dalam masa-masa Imlek ya, ada orang-orang tertentu yang mengalami dilema. Saudara bayangkan begini, suasana rumah penuh dengan aroma masakan yang begitu nikmat, kemudian keluarga-keluarga berkumpul, angpau-angpau bertebaran, tapi juga kadang-kadang ada tekanan-tekanan halus yang memaksa orang-orang Kristen tertentu untuk ikut bersembayang kepada leluhur atau kepada dewa dapur. Ada perasaan campur aduk bagi sebagian orang yang rindu berkumpul, tetapi hati was-was dan bertanya-tanya, bolehkah aku ikut? Haruskah aku menolak? Apa kata keluarga nanti? Setelah waktu saya pelayan beberapa tahun yang lalu, juga ada banyak remaja-remaja yang bertanya kepada tentang hal yang sama. Boleh nggak sih saya merayakan Imlek? Boleh nggak sih saya pegang hiyo, ikut sembahyang, leluhur, dan sebagainya? Ada 2 ekstrem yang sering terjadi, saudara. Yang pertama adalah menolak secara total. No, menutup diri, anggap semua budaya itu adalah hal yang najis dan tidak mau hadir. Resikonya apa? Tidak dianggap tidak menghormati, kesaksian hidup jadi rusak, atau hubungan jadi retak. Ada lagi yang menerima tanpa sikap, ikut aja semua, lalu berkata itu kan hanya budaya. Resikonya orang bisa melihat sebagai, oh ini orang kompromi iman. Wah ini bisa menyakiti hati Tuhan, jadi berdosa dan sebagainya. Lalu bagaimana seharusnya orang Kristen daripada Kristus dan orang-orang yang merayakan Imlek bisa bersikap, menyikapi tradisi budaya Imlek ini khususnya. Saudara, kita perlu sebuah landasan berpikir alkitabiah, bukan sekedar emosional atau ikut-ikutan. Mari sama-sama kita renungkan 2 minggu ini bagaimana kita menyikapi hal-hal seperti ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam surga kami mengucap syukur buat berkat anugerah yang Tuhan berikan kepada kami setiap harinya. Bersyukur untuk hari ini, kami akan merenungkan firman Tuhan, berkatilah waktu perenungan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Terus saya mengajak kita bergumul begini. Allah adalah sumber segala kebenaran dan budaya. Betul ya? Allah berdaulat atas semua bangsa. Kisah 17 ayat 26-27. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia walaupun ini tidak jauh dari kita masing-masing. Rasul Paulus menyatakan begini, Allah menentukan waktu, menentukan musim-musim dan batas kediaman bangsa-bangsa. Ini artinya tidak ada budaya yang muncul di luar pengetahuan Allah, di luar izin Allah. Ia berkuasa atas seluruh sejarah Tiongkok dan perkembangan tradisi Imlek sampai hari ini. Tujuannya apa? Ayat 27, supaya mereka mencari. Saudara lihat di sini. Mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia. Supaya orang mencari dia. Setiap budaya itu mengandung sebuah jejak kaki Allah dan sebuah kerinduan untuk mencari Allah. Dan yang kedua, Allah memberi anugerah umum. Roma 1 ayat 19-20. Kenapa yang diketahui, apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya dan yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Allah menyatakan dirinya dalam ciptaan, anugerah umum, sehingga manusia tanpa firman tertulis pun dapat mengenal kuasa sifat ilahi. Ada nilai-nilai kebaikan dalam budaya, nilai kekeluargaan, rekonsiliasi, kemudian syukur, karena Imlek adalah satu tradisi ucapan syukur dalam masa-masa panen. Dan itu adalah bagian dari anugerah umum dan jejak kebaikan Allah yang tertanam dalam hati manusia. Allah memberi anugerah umum. Dan yang ketiga, Allah mengatur musim dan waktu. Di dalam 1 ayat 14, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam.
Biarlah benda-benda tertentu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Allah menciptakan benda penerang, saudara, untuk menentukan apa? Musim, hari, tahun. Penanggalan lunar Imlek itu jadi dasar. Imlek adalah satu sistem ciptaan Tuhan juga. Mereka pergantian musim, pergantian tahun, dan hakikatnya adalah mengakui bahwa ada keteraturan dan penyertaan Allah dalam waktu. Kalau kita kaitkan dengan renungan minggu lalu, kita percaya bahwa Yesus adalah penggenap dari setiap kerinduan budaya manusia. Kristus sang firman menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus adalah firman Allah, Logos, yang kekal. Ia adalah sumber dari semua kebenaran, termasuk kebenaran-kebenaran parsial yang tersebar dalam budaya-budaya. Yang menjadi manusia, berinkarnasi, sebuah peristiwa budaya. Ia lahir dalam budaya Yahudi tertentu, bahasa, tradisi. Prinsipnya adalah Allah tidak menghindari budaya, tapi ia masuk ke dalamnya untuk menebus budaya. Jadi sebuah model bagi kita semua. Karena dia adalah sang terang yang sesungguhnya. Yohanes 1 ayat 4-5, dalam dia ada hidup, dan hidup adalah terang manusia. Itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Ayat 9, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Yesus adalah terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang. Dan sedikit kontras dengan simbol Imlek, saudara. Imlek penuh dengan simbol terang. Lampu, lampion, lihat begitu banyak pusat-pusat perbelanjaan yang dihiasi dengan lampion-lampion yang sangat indah. Bahkan perumahan-perumahan pun banyak dihiasi oleh lampion-lampion. Untuk apa? Tradisi itu mengatakan untuk mengusir kegelapan dan untuk menyambut kemakmuran. Saudara, Yesus menunjukkan bahwa kegelapan sejati adalah dosa dan maut. Apakah lampion bisa mengusir itu? Tidak bisa. Hanya Yesuslah terang yang memberikan hidup dan kemakmuran yang sejati, yaitu keselamatan. Lampion bisa menjadi pengingat akan Kristus yang sesungguhnya adalah sang terang dunia. Saudara, Kristus itu, sang anak domba Allah itu, menyediakan sebuah keluarga baru bagi engkau dan saya. Ayat 12-13, Yohanes 1, semua orang yang menerimanya menjadi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Saudara perhatikan, nilai sentral Imlek adalah kekeluargaan, keluarga. Ya, saudara kumpul semua bersama dengan keluarga. Dari mana-mana luar kota, luar negeri kumpul bersama dengan keluarga. Ada kerinduan, penerimaan di situ, identitas keluarga, dan sebuah keberlanjutan. 1 ayat 12 menawarkan sesuatu yang lebih dalam. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ikatan keluarga darah dibandingkan dengan ikatan keluarga dalam Kristus. Ikatan keluarga darah itu fana, tapi ikatan keluarga dalam Kristus adalah kekal nilainya. Kristus menggenapi kerinduan terdalam atas keluarga dan identitas yang abadi. Saudara, puji Tuhan. Lalu bagaimana kita menerapkan beberapa prinsip-prinsip tadi sudah kita renungkan dalam masa-masa ini? Kita menguji, kita menerima, kita menebus. Pertama kita menguji dengan firman Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 21-22. Perhatikan. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala kejahatan. Kita harus menguji segala sesuatu. Pisahkan antara budaya, ekspresi manusia, dengan penyembahan hakikat spiritual. Ajukan pertanyaan-pertanyaan kritis begini. Apakah aktivitas ini secara eksplisit meminta saya menyembah Allah lain, misalnya? Sebuah larangan, bukan menyembah berhala. Apakah aktivitas ini didasari oleh sebuah ketakutan atau tahyul? Larangan. Kalau begini nanti ada begini loh, ya. Apakah aktivitas ini ekspresi sukacita, rasa syukur, nilai sosial yang baik? Itu hal-hal yang kita masih boleh lakukan. Kita belajar menguji. Ujilah segala sesuatu. Apakah itu ekspresi budaya saja, manusia, ataukah ada penyembahan hakikat spiritual? Jadi saya kecil, saya diajak oleh mama saya untuk waktu datang ke acara Imlek, gitu ya. Kebetulan waktu itu keluarga kita ada keluarga yang paling tua, ya. Ada orang paling tua di situ. Semua orang datang, ada meja sembahyang, saudara. Meja sembahyang. Dan di situ kan banyak sekali makanan-makanan yang enak, bukan?
Saudara, apakah saya sembahyang? Masih memberikan prinsip kita tidak perlu sembahyang. Itu adalah penyembahan, hakikat spiritual. Bahkan makanan yang setelah sembahyang pun kami tidak sentuh. Kita menjaga hidup supaya tidak ikut dalam hal-hal seperti itu. Pisahkan, itu hal-hal yang sifatnya spiritual dengan kebersamaan. Bersamaan atau budaya manusia. Dan prinsip yang kedua begini, setelah menguji kita menerima. Terimalah hal-hal yang selaras, ya. Rekonsiliasi. Imlek adalah momentum untuk memperbaiki hubungan, ya. Minta maaf, mengampuni, silaturahmi gitu ya. Kemudian nilai-nilai syukur, mengucap syukur kepada Allah atas pemeliharaannya setahun penuh. Banyak hal terjadi dalam tahun ini, bersyukur kepada Tuhan. Dan pengharapan, menaruh harapan untuk tahun-tahun di depan ini. Mohon perencanaan, penyertaan Tuhan, bukan kepada hoki saja, bukan pada hoki dari manusia. Keluarga, nilai-nilai penting adalah mengasihi, menghormati, dan melayani keluarga. Sudah sering melihat bukan begitu dalam tradisi Imlek, semua orang datang ke rumah orang yang paling tua. Dan seterusnya dan seterusnya. Ada nilai-nilai yang penting, yang selaras yang kita perlu terapkan. Saudara, yang ketiga adalah menebusnya dengan makna baru. Bagian yang sangat aktif, kita harus lakukan secara kreatif. Misalnya, saat kita memberikan angpau, kita katakan berkat dari Tuhan untuk kamu. Tuhan memberkati masa depanmu, mendoakan penerimanya. Saat makan bersama, pimpin doa ucapan syukur. Ya, akui Tuhan sebagai sumber daripada makanan dan keluarga kini. Saat bersih-bersih, dengan simbol pembersihan hati dari dosa, bukan sekedar bersih-bersih saja secara fisik. Buat tradisi baru mungkin, ya. Baca Alkitab tentang ciptaan baru atau terang saat berkumpul, berdoa bersama untuk tahun depan. Satu hal yang mungkin jarang sekali kita lakukan, bukan? Mari kita belajar melakukan hal seperti itu. Terus sebagai kesimpulan, saudara, seminggu lagi kita akan merayakan Imlek bagi yang merayakan. Imlek bukan semusuh yang harus kita takuti, pasti. Juga bukan tuan yang harus kita turuti tanpa sikap. Imlek adalah budaya yang berada di bawah kedaulatan Allah dan perlu dilihat dari kacamata atau lensa Kristus. Kita harus memegang teguh, kita bebas dari tahyul dan ketakutan. Kristus adalah Tuhan dari semua roh, berbijaksana, membedakan mana yang boleh diikuti, mana yang harus ditolak, mana yang budaya, mana yang sifatnya spiritual. Ada satu misi, setiap elemen budaya menjadi sebuah jembatan untuk berbicara tentang Kristus, Sang Penggenap itu semua. Terus sekalian, Tabur Imlek mengingatkan kita akan pergantian waktu. Tapi sebagai orang percaya, kita merayakan sesuatu yang lebih besar, yaitu Kristus, yang ada pada mulanya, yang menjadi manusia, yang menggenapi setiap kerinduan akan terang, keluarga, dan awal yang baru. Mari kita menyambut tahun yang baru ini dengan mata yang diterangi oleh firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk berkat anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Berkati kami semua jadi saksi Kristus di dalam masa-masa Imlek ini, dan sungguh-sungguh kami boleh memberikan nilai-nilai baru menjadi sebuah terang bagi sekitar kami, bagi keluarga kami khususnya. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan menolong kita sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Amin.